Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya Kak Tirsa? Luar biasa. Luar biasa. Adik-adik di rumah bagaimana? Luar biasa. Yeay. Wow, sudah lama kita tidak bertemu ya. Iya. Nah, tapi Yosafat, Kak Tirsa percaya kalian semua tetap terus beribadah kepada Tuhan kan? Betul. Nah, hari ini juga kita juga mau beribadah kepada Tuhan. Kita akan terima berkat yang luar biasa sama Tuhan. Ya, oke? Yuk, kalau begitu kalian sudah siap-siap semuanya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Siapkan hati kalian, beri yang terbaik buat Tuhan hari ini. Berkat-berkat Tuhan akan tercurah buat kalian semuanya. Tundukkan kepala, tutup mata kalian, lipat tangannya, dan mari kita akan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Saat ini kami akan mengikuti ibadah Rocky. Kau berkati kakak-kakak yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Dan berikan kami telinga untuk mendengar dan hati yang taat untuk melakukan firman. Haleluya, amin. Oke, Kak Tirsa. Wow, ini kita masuk di bulan yang baru nih Kak Tirsa. Bulan April. Bulan April Iya. lah. Kalau begitu sukacita ini semakin melimpah ya. Betul. Banyak sekali sukacita. Adik-adik di rumah bagaimana? Harus dong. Harus bersukacita terus ya. Oke, kalau begitu kita luapkan, kita ungkapkan sukacita kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Setuju? Setuju. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Tunjukkan sukacita kalian yang paling luar biasa. Oke, yuk tepuk tangan semuanya. Yeay. Ya, boleh gerak kanan kiri. Boleh tepuk tangan. Boleh menari buat Tuhan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Amin. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Katakan sungguh. Sukacitaku kini penuh. Lagi ya, katakan sama-sama. Oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padamu ku berharap. Padamu ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Amin. Sungguh-sungguh lagi. Padamu ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Yuk goyang. Lagi. Oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padamu ku berharap. Yuk katakan sungguh-sungguh. Padamu ku berharap,
mereka semuanya tadi senyumnya, Iya, sukacitanya. sukacita banget gitu. Wah, luar biasa ya. Mereka nari-nari, bergoyang-goyang. Wah, Goyang-goyang. pasti hari ini berkat Tuhan melimpah buat mereka. Amin. Nah, pasti karena mereka bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Iya, betul. Kalau bersungguh-sungguh memuji Tuhan, pasti ada berkat. Bukan cuma berkat yang kita lihat, tapi berkat sukacita, damai sejahtera itu juga jadi bagian buat hidup kita semuanya. Yuk, masih bangkit berdiri, kita mau bersukacita karena kita ketemu sama Tuhan Yesus. Betul. Ya, hari ini, hari Minggu, kita ketemu sama Tuhan ya. Iya. Yuk, tepuk tangan semuanya. Amin. Bergerak ya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Amin. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senang Sukacita. sukacita, Yeay. ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita, Yeay. ku bertemu Amin. dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senang Sukacita. sukacita, Ah. ku bertemu Yeay. dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita, Yeay. ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senang Ku angkat. ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Angkat tanganmu. Ku angkat Ya. tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Amin. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya Ku memuji. ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Apa? Oh senangnya. Yeay, luar biasa. Memuji dan menyembah Tuhan itu menjadi kesukaan buat anak-anak Tuhan. Betul kan Tista? Betul. Nah, sesuai dengan firman Tuhan katakan demikian. Itu sebabnya siapkan hati kalian. Kita mau diisi dengan firman Tuhan. Kita mau mendapatkan berkat yang luar biasa dari firman Tuhan hari ini. Karena hanya ada satu Tuhan yang selalu mengasihi kita, selalu mencintai kita, menjaga kita, mempedulikan hidup kita. Yuk, siapkan hati kalian, beri yang terbaik sama Tuhan. Nyanyikan pujian yang sungguh-sungguh jadi doa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih Engkau selalu menjagai kami. Terima kasih Engkau selalu peduli dengan kami. Nyanyikan pujian ini ya. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku.
lagi, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai ayo anak-anak semua nyanyikan pujian irafnya. Dia mengasihi Terima kasih Tuhan. Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Terima kasih Yesus. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai Lagi sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yesus mengasihi, Yesus mengasihi Yesus pedulikan aku. Yesus pedulikan aku. Shalom sahabat Rocky yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar satu hal yang pasti akan memberkati kita semua. Ini pesan dari seorang raja kepada kita yang harus kita hindari, yaitu orang-orang yang harus kita hindari dalam hidup kita. Pesan apa itu? Mari kita dengarkan sama-sama, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu mendengar firman-Mu dan mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami yang dengar firman-Mu, demi nama Yesus. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan pesan seorang raja kepada kita. Raja Salomo, di mana dia sudah berpengalaman dalam hidupnya dan dia sangat menghindari orang-orang seperti ini. Kita pun harus menghindari agar kita boleh bijaksana, boleh seperti Raja Salomo yang pintar, yang bijaksana itu. Siapa mereka yang perlu kita hindari? Mari kita sama-sama buka firman Tuhan terlebih dahulu. Amsal 26 ayat 1 sampai 28. Hari ini Kak John hanya membuka ayat 17. Sekali lagi, Amsal 26 ayat 17 saja yang Kak John bacakan. Tetapi sahabat Rocky yang di rumah baca ayat 1 sampai 28. Oke? Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Wow, ini adalah salah satu orang yang harus kita hindari. Kita akan pelajari sama-sama ya. Oke, kita mulai. Ini pesan raja kepada kita. Mereka ini harus kita hindari. Yang pertama yang harus kita hindari adalah orang bebal. Nanti
sahabat Rocky boleh baca ayat 1 sampai 12. Seperti apa orang bebal itu? Kalian pasti temukan nanti ciri-cirinya, indikasi orang bebal. Ayat 1 sampai 12. Tetapi Kak John sampaikan begini. Orang bebal ini sudah diberitahu berkali-kali seperti di gambar. Beritahu berkali-kali dan tidak mau mengerti. Dan masa bodoh, tidak peduli. Coba kalian lihat di sekitar kalian, kalau kalian punya teman, kalau dia seperti itu berarti dia adalah orang bebal. Orang seperti inilah yang harus kita hindari. Ini pesan raja. Orang seperti ini yang raja hindari waktu dia hidup. Jadi kita pun harus menghindari orang bebal. Seperti apa mereka? Anda tidak dapat mengubah dengan menaikkan jabatannya. Jadi kalaupun kita menaikkan jabatannya, memberikan posisi yang terbaik kepada orang demikian, tidak akan berubah. Sama sekali tidak akan berubah. Jadi akan melelahkan kita. Kita akan capek dengan semua ini. Jadi kita koreksi, kamu salah loh. Saya ingatkan berkali-kali sama kamu, kamu salah, ini gak boleh lakukan, ini salah, ini gak benar di mata Tuhan. Sekalipun kita naikkan jabatannya, sekalipun kita mengoreksinya, menasihatinya, menegurnya. Seperti di gambar ini, masa bodoh, tidak peduli. Orang seperti inilah sahabat Rocky harus hindari. Seperti apalagi, memberi teguran pun, kita beri teguran, nasihati. Baca nanti ayat 4 sampai 5. Di situ kita lihat orang yang bebal tidak mau dengar apa yang kita sampaikan. Jadi akan membuat kita kelelahan, capek ngurus orang seperti ini. Nah, perlukah kita berteman dengan mereka seperti ini? Saya kira harus menghindarinya. Lalu apalagi? Orang bebal, ya, jika Anda menjawab orang bebal, janganlah menunduk dengan pada tingkat kebodohannya. Atau Anda akan membuatnya merasa dianggap sebagai orang bijak. Jadi kita tidak perlulah ngurus-ngurus seperti itu. Jadi anak-anak Rocky, sahabat Rocky, kenali dan lihat. Oh, kalau dia orang yang demikian tidak mau dengar-dengaran, sudahlah lebih baik kita hindari. Oke, kita hindari orang yang demikian. Karena itu akan menguras tenaga kita. Oke? Jadi lihat sekarang di pertemanan kita kalau ada teman seperti itu mulai dieliminasi. Istilahnya dieliminasi. Mulailah udahlah. Kita cari teman yang produktif lah. Carilah teman lah yang menguntungkan atau memberi nasihat kita yang bisa membuat kita maju. Carilah teman yang demikian. Karena orang bebal ini akan seperti parasit. Merugikan diri kita sendiri. Karena kalau kita pun tegur berkali-kali tidak mau berubah. Akan menjadi parasit. Sulit bagi kita. Kita yang sulit ya. Oke, inilah orang yang pertama-tama sang raja sampaikan kepada kita harus hindari. Yang kedua adalah orang pemalas. Nah ini dia. Seorang pemalas ini akan menyusahkan kita. Contoh kalau kita satu kelompok dengan mereka nih, satu kelompok nih, 5 orang satu kelompok. Satu orang pemalas di situ. Bagi tugas, kamu bagi tugas ini, kamu begini, kamu begini. Dia malas, dia nggak mau kerjain, dia nggak masa bodoh, dia nggak peduli. Siapa yang capek? Yang bagi kelompok, waduh capek sekali dengan orang malas, nggak mau kerja. Kita yang lelah, kita yang capek. Jadi orang malas pun kata Raja Salomo harus dihindari. Karena ini akan menjadi sekali lagi parasit, merugikan kita. Oke? Apa kata Amsal? Hei pemalas, pergilah ke semut. Nah sekarang kalau kalian merasa diri pemalas atau kalau kalian mau dikatakan orang rajin, sekarang kalian lihat di rumah kalian. Semut itu kalian lihat. Sekarang keluar dari rumah kalian, cek semut. Lihat saja, nggak usah dibunuh. Lihat semut itu apa yang dia kerjakan. Coba kalian lihat, amati kehidupan semut, apa yang semut kerjakan. Kenapa Amsal mengatakan, hei pemalas pergilah kepada semut. Sekarang Kak John kasih tugas. Keluar dari rumah, lihat kehidupan semut. Apa kira-kira yang semut lakukan? Nah dari situ kita akan banyak belajar. Semut itu selalu kerja keras. Semut itu
Dia tahu musim-musimnya. Tahu musim kemarau, tahu musim penghujan. Dan dia selalu menimbun makanan untuk musim-musim itu. Jadi semut bisa nggak nanti kelaparan? Dia menimbun, nggak mungkin dia akan kelaparan. Jadi orang yang malas sebaiknya belajar kepada semut. Pemalas selalu punya alasan, berdalih. Aduh aku capek, aku lelah, begitu ya. Selalu punya alasan untuk menghindar dari tugas. Kamu tugas ini ya, oh aku sakit. Papaku lagi sakit, aku ngurus. Pokoknya ada alasan deh. Jadi sulit kita berteman dengan mereka. Ia bergerak tapi tidak ada kemajuan. Ini nanti baca ayat 14. Dia bergerak tapi tidak ada kemajuan. Pikir itu ya. Jadi ya anak-anak Rocky, sahabat Rocky, mulai hari ini lihat. Kalau dia pemalas mulailah mundur pelan-pelan. Oh orang malas nih. Kalau kita berteman dengan dia lama-lama kita pun jadi ikut malas seperti dia. Spiritnya itu menular begitu ya. Dan bahkan terlalu malas untuk memberi makan dirinya sendiri. Baca nanti ayat 15 ini dia nih. Jadi pemalas ini memang merugikan sekali kalau kita melibatkan dia dalam anggota atau kelompok. Oke? Anda akan menyanyiakan waktu bila mencoba membantunya. Kita mau membantu dia, kita mau menolong dia, dia malah memanfaatkan kita. Seringkali begitu ya kan? Memanfaatkan kita malah, aku ingin niat bantu, dia malah memanfaatkan. Wah, itu yang terjadi dalam faktanya. Jadi Raja Salomo mengingatkan kita hindari, oke? Nah berikutnya adalah ketiga, si pengacau. Ini dia pengacau. Seperti ayat firman Tuhan tadi ya, 17 tadi ya, saya bacakan ulang ya. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Ini pengacau nih, suka ikut campur. Ya ikut campur urusan orang lain. Urusannya aja masih banyak, ngurus lagi urusan orang lain. Nah hindari orang pengacau, hindari orang yang ikut campur. Hindari yang mau ikut mau tahu, hindari seperti itu. Kita pun harus menghindari orang yang suka ngacau. Seperti gambar ini ya. Suka cari keributan ya. Jadi sahabat Rocky tidak boleh suka cari keributan. Tetapi suka cari kedamaian. Oke, ciptakan kedamaiannya. Nah ini kata Raja Salomo. Dalam kategori ini termasuk orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Baca 17, ayat 17. Mereka yang suka mencampuri orang lain kita harus hindari. Karena itu nanti berdampak bagi kita. Lama-lama kita pun ikut campur ya. Yang bukan urusan kita. Apalagi yang kita harus hindari. Orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain. Ini dia orang yang pengacau. Orang yang ikut campur-campur terus itu dia suka menjelek-jelekkan orang lain. Menggosipi orang lain. Membicarakan orang lain. Jadi kalau sahabat Rocky punya teman yang demikian. Segeralah mundur berteman dengan mereka. Ya, jangan sampai kita berteman kemudian kita ikut-ikutan, ikut campur dan menjadi pengacau. Tuhan tidak suka. Raja Salomo pun enggak suka. Oke? Berikutnya, orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain. Orang yang suka menceritakan kebohongan. Ini dia. Orang yang suka menceritakan kebohongan pun kita harus hindari. Inilah yang bahaya. Hoax. Berita bohong yang diberitakan. Berita yang enggak benar yang diberitakan. Kalau kita berteman dengan mereka. Lama-lama kita pun ikut-ikutan. Ya, sahabat Rocky. Lihat. Kalau ada temanmu seperti itu, mulailah cut. Oke? Lalu terakhir, orang yang suka menipu. Nah, orang yang suka berbohong, lama-lama nanti suka menipu. Kalau kita berteman dengan mereka, lama-lama kita jadi penipu. Sahabat Rocky tidak boleh berteman dengan mereka. Raja Salomo ingatkan, hindarilah orang-orang ini. Orang apa tadi? Orang bebal, orang pemalas, dan orang pengacau. Ini harus dihindari agar kita hidup damai, sejahtera, bijaksana seperti Raja Salomo. Apakah Anda termasuk orang-orang yang disebutkan dalam pasal ini? Ya, apakah kita adalah orang itu? Kalau kita segeralah bertobat. Segeralah minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, aku bertobat. Aku tidak mau menjadi orang bebal, pemalas, dan pengacau. Tuhan tidak suka hal itu. Ya, jadi sahabat Rocky yang diberkati Tuhan, apabila sahabat Rocky diberkati, marilah beritakan
pesan ini kepada teman-teman yang lain. Agar mereka pun menghindari orang-orang yang demikian. Terima kasih, tetap semangat ya. Ayat hafalannya Amsal 26 ayat 17. Itulah yang menjadi ayat hafalan. Hafal itu dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Janganlah kita menjadi pengacau, ikut campur urusan orang lain. Kerjakan bagian kita, kerjakan masa depan kita, maka kita pun akan diberkati. Mari kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur buat hari ini karena kami sudah mendengar firman-Mu. Kami juga boleh memuji-muji nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan boleh menerima berkat yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan akhiri dan kami akan terima berkat yang datangnya dari sorga. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Allah Roh Kudus. Berkat sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang luar biasa turun memenuhi sahabat-sahabat Rocky dimanapun berada. Sahabat Rocky menjadi bijaksana, menjadi tentram hidupnya dan menjadi pembawa damai dalam kehidupan mereka. Diberkati kami semua. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik dan sobat Rocky semuanya, kalian sudah dengarkan firman Tuhan tadi ya? Iya. Nah, Tirsa, firman Tuhan itu selalu menguatkan kita, selalu memberi nasihat yang luar biasa buat kita. Jadi ingat-ingat apa yang sudah kalian dengarkan hari ini. Itu bukan hanya cuma didengarkan, tapi lakukan firman itu. Supaya kalian juga mendapatkan kekuatan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Nah, kalau sekarang sudah saatnya kita akan memberikan persembahan. Iya, betul. Jadi yang akan memberikan persembahan dipersiapkan ya. Ya, disiapin dulu. Terus nanti Dikasih ke orang tuanya. minta tolong Bisa, papa sama mama iya, ya. titip nanti. Oke, kalau begitu. Nah, jadi adik-adik semuanya siapkan persembahan kalian. Dan kita akan berdoa buat persembahan dan doa syafaat. Nanti akan teman-teman kalian akan memimpinnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memberikan persembahan. Kiranya Kau memberkati persembahan kami biar menjadi berkat untuk orang lain Tuhan. Kiranya Kau memberkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami mengucap syukur bahwasannya kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami juga mendoakan dunia ini yang sedang dilanda COVID-19. Engkau berkati agar COVID-19 segera berlalu dan kami bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dan kami juga berdoa untuk negara-negara ini yang sedang berseteru. Engkau jamah mereka agar damai kembali, dan juga negara Indonesia tercinta, Pak Jokowi yang memimpin Indonesia, Engkau beri kesehatan dan kebijaksanaan dalam memimpin negara Indonesia, dan juga kota Bali tercinta. Engkau berkati agar ekonominya kembali normal, dan Engkau juga berkati keluarga-keluarga kami. Engkau berkati orang tua kami yang mencari nafkah. Engkau berkati agar sehat-sehat selalu dan diberi kebijaksanaan dalam mengolah bisnis. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, wah hari ini benar-benar sukacita sekali Kak Tirsa ya. Benar. Sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan sudah mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Iya. Kita sudah belajar memberi yang terbaik sama Tuhan juga. Nah sekarang tiba saatnya Kak Tirsa, Kak Yosafat mau pamitan. Tapi sebelumnya Kak Tirsa ingetin dulu mereka untuk selalu ibadah. Iya. Ya, coba. Setiap hari Minggu jam 9 pagi. Iya, itu ingat-ingat setiap hari Minggu jam 9 pagi kita akan beribadah bersama-sama ya. Oke, kalau begitu Kak Yosafat, Kak Tirsa kita akan pamitan, kita akan berkati ya. Ya. Oke, God God bless you. Sampai jumpa.